Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikdianti Telambanua dengan NIM 25042021. Pada video kali ini saya akan membahas peranan teori sosial serta perkembangan teori sosial klasik, modern, dan kontemporer. Sebelum itu, yang saya hormati Ibu Yulia Hanuselina SIP MAP sebagai dosen pengampu mata kuliah teori sosial. Pada bagian pertama, kita akan menjelaskan yaitu pengertian dan peranan teori sosial. Teori sosial merupakan seperangkat konsep, gagasan, dan gerakan pemikiran ilmiah yang digunakan untuk menjelaskan realitas sosial. Menurut Gregor Ritzer, teori sosial berfungsi sebagai alat analisis untuk memahami struktur sosial, pola interaksi masyarakat, serta dinamika perubahan sosial. Selanjutnya, peranan teori sosial dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, memahami realitas sosial secara mendalam, yang artinya tidak hanya berdasarkan pengalaman sehari-hari, tetapi melalui pendekatan ilmiah. Yang kedua, menganalisis masalah sosial seperti kemiskinan, ketimpangan, konflik, dan perubahan, serta nilai dalam masyarakat. Yang ketiga, menjadi dasar penyusunan kebijakan publik, yang artinya agar kebijakan yang dibuat sesuai dengan kondisi masyarakat. Selanjutnya, yaitu teori sosial klasik. Teori sosial klasik berkembang pada abad ke-19, seiring dengan munculnya industrialisasi, kapitalisme, dan perubahan struktur masyarakat. Salah satu tokohnya adalah Karl Marx, yang memandang masyarakat sebagai arena konflik antara kelas sosial. Menurut Marx, ketimpangan sosial terjadi karena penguasaan alat produksi oleh kelompok tertentu, sehingga menimbulkan eksploitasi terhadap kaum pekerja. Tokoh berikutnya adalah Emile Durkheim, yang melihat masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Berikut ada beberapa peranan teori sosial klasik, yaitu menjadi dasar ilmu sosiologi dan ilmu sosial, yang artinya pemikiran ini dipelopori oleh tokoh klasik seperti Karl Marx, Emile Durkheim, dan Max Weber, yang menjadi landasan berkembangnya teori sosial selanjutnya. Yang kedua, menjelaskan struktur dan keteraturan sosial, yang artinya teori klasik membantu memahami bagaimana masyarakat tersusun, bagaimana norma dan nilai bekerja, dan bagaimana keteraturan sosial dapat tercipta. Yang ketiga, menganalisis konflik dan ketimpangan sosial. Teori klasik, khususnya pemikiran Marx, berperan dalam menjelaskan konflik kelas, ketimpangan ekonomi, dan relasi kekuasaan dalam masyarakat. Selanjutnya, pada bagian yang ketiga, menjelaskan teori sosial modern. Teori sosial modern berkembang pada abad ke-20 dan meningkatkan pendekatan ilmiah secara empiris. Masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang memiliki struktur dan fungsi tertentu. Menurut Jonathan Haidt Turner, teori sosial modern berupaya menjelaskan fenomena sosial secara logis, sistematis, dan terukur. Pendekatan ini banyak digunakan dalam kajian organisasi, birokrasi, dan lembaga pemerintahan. Peranan teori sosial modern yaitu yang pertama, menjelaskan masyarakat sebagai sistem sosial yang saling berfungsi, yang artinya teori sosial modern memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang tersusun dari berbagai lembaga sosial, seperti lembaga yang memiliki fungsi masing-masing dan berkaitan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan sosial. Yang kedua, menganalisis keteraturan dan stabilitas sosial, yang artinya teori ini membantu menjelaskan bagaimana norma, nilai, dan aturan sosial berperan dalam menciptakan keteraturan serta menjaga stabilitas dalam masyarakat. Yang ketiga, menjadi dasar kajian organisasi birokrasi dan kebijakan publik. Dalam administrasi publik, teori sosial modern digunakan untuk memahami cara kerja organisasi dan birokrasi, serta menjadi dasar dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Pada bagian yang keempat, mempelajari tentang teori kontemporer, yang artinya
Teori sosial kontemporer muncul sebagai kritik terhadap teori klasik dan modern yang dianggap kurang mampu menjelaskan kompleksitas masyarakat masa kini. Menurut Anthony Giddens, masyarakat modern ditandai oleh perubahan yang cepat akibat globalisasi, modernitas, dan perkembangan teknologi. Ia menjelaskan bahwa struktur sosial dan tindakan individu saling memengaruhi sehingga masyarakat bersifat dinamis, bukan statis. Beberapa peranan teori sosial kontemporer yaitu yang pertama, menganalisis perubahan sosial yang cepat di era globalisasi, yang artinya teori sosial kontemporer digunakan untuk memahami perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat akibat globalisasi, seperti perubahan pola hidup dan cara berkomunikasi serta hubungan sosial dalam masyarakat. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara individu dan struktur sosial, yang artinya teori ini menjelaskan bahwa individu dan struktur sosial saling memengaruhi. Tindakan individu dibentuk oleh aturan sosial, tetapi pada saat yang sama individu juga dapat mengubah struktur sosial tersebut. Yang ketiga, mengkaji isu identitas budaya dan teknologi. Teori sosial kontemporer mengkaji bagaimana identitas budaya dan perkembangan teknologi memengaruhi cara berpikir, berperilaku, dan berinteraksi dalam masyarakat modern. Jadi, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu teori sosial merupakan alat analisis ilmiah yang penting untuk memahami kehidupan masyarakat. Teori sosial klasik dan modern dan kontemporer memiliki peranan yang saling melengkapi. Teori klasik menjadi fondasi awal dalam menjelaskan struktur, keteraturan, dan konflik sosial. Teori modern mengembangkan pendekatan ilmiah dan sistematis untuk memahami masyarakat sebagai suatu sistem yang teratur. Sementara itu, teori sosial kontemporer hadir untuk menjelaskan dinamika masyarakat modern yang semakin kompleks. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam mengerjakan tugas saya. Terima kasih. Dengan memahami ketiga perkembangan teori sosial tersebut, kita sebagai mahasiswa diharapkan berpikir kritis, analisis, dan kontekstual. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.